Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian jamaah haji Forosiji rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam cuaca yang mulai hujan dingin, tetapi tidak menjadi penghalang buat kita untuk talabul ilmi insyaallah. Pagi hari ini izinkan saya mengantarkan bahan kajian berjudul Kepemimpinan dalam Al-Quran. Mari lebih dahulu kita baca bersama ayat-ayatnya yang ada di catatan, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa ta'zi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Halaman berikutnya Bapak Ibu. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhiran walakinna
aktsaran nasi la ya'lamun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Kosakata pemimpin dan kepemimpinan dalam Al-Quran: 1 khalifah, 2 imam, 3 malik, 4 ulul amri. Di mana letaknya? Di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Pertama Al-Baqarah ayat 30. Ya, supaya ringkas saya baca terjemahnya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Sosok yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu tahu.
Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang menggalih begini, loh, malaikat ki wis ngerti to nek engko ki wong-wong do arep gawe kerusakan, menumpahkan darah. Ya namanya tafsir, ada yang berspekulasi. Nek ngono Nabi Adam ki kudu menungso pertama. Lah buktine malaikat wis tahu weruh menungso sadurunge Adam, apa begitu? Ya, ada analisis yang lain. Oh, sebagaimana kita kenal itu kan manusia Jawa yang ketemu di mana, di Sangiran itu Pithecanthropus erectus, itu jutaan tahun. Padahal kalau dilacak dari Nabi Muhammad SAW ke Nabi Isa baru 500 tahun, dari Nabi Isa ke Nabi Musa ke Nabi Ibrahim itu belum sampai 100.000 tahun. Tetapi menurut antropolog, manusia itu di bumi sudah 2 juta tahun yang lalu. Nah, terlepas dari perdebatan itu, pastinya kita tahu bahwa sebelum manusia menghuni bumi itu bumi sudah ada penghuninya, Bapak Ibu. Pastinya binatang. Nah, sebelum ada binatang sudah ada tumbuhan. Nah, mana mungkin ada binatang tapi tidak ada tumbuh-tumbuhan. Mana mungkin ada manusia sebelum ada binatang, lah mangan opo ya. Lah saya membayangkan jadi sebagaimana ya itu, apakah cerita apa benar apa tidak ada dinosaurus, yang namanya makhluk-makhluk terdahulu itu bermacam-macam, dari bentuknya yang sangat besar-besar, mereka itu berebut hidup. Namanya berebut hidup itu inilah, lalu kita mengenal Bapak Ibu istilah hukum rimba. Napa hukum rimba itu? Sing menang mangan sing gede, mangan sing cilik, sing kuwasa. Lalu ada raja rimba. Ya. Lah saya membayangkan mungkin malaikat bukan mengetahui itu, tetapi malaikat tentu melihat bagaimana binatang-binatang yang besar itu memangsa yang kecil, do gelut, tentu ya berdarah-darah. Nah, itu gampangannya, bayangannya adalah begitu, itu asumsi. Tapi ternyata memang ya manusia itu banyak yang melakukan kerusakan di bumi. Ayatnya zaharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. 1500 tahun yang lalu itu sudah ada kelakuan manusia yang melakukan kerusakan di darat maupun di laut. Nah, sekarang bagaimana di Republik Indonesia ya? 30 tahun yang lalu Kalimantan itu kalau dipotret dari angkasa itu ijo royo-royo ya. Lalu dulu dikatakan Indonesia ini paru-paru dunia. Kalau sekarang dipotret coklat royo-royo, masa coklat royo-royo? Menurut pengamatan penelitian, ya saya beberapa kali ke Kalimantan walaupun tidak masuk hutan. Jadi kalau di tengah-tengah hutan itu sudah amburadul untuk penambangan, ya utamanya batu bara. Yang ada tanamannya itu yang di pinggir jalan. Ya, yang di pinggir jalan itu ada tanah, tapi yang di hutan sebagian besar itu sudah gundul begitu rupa. Ya itu tentu saja mau dikatakan paru-paru, ya. Lah itu maka prediksi malaikat itu menjadi kenyataan dan Allah menegaskan pada lanjutan ayat itu akibatnya apa? Ya, kan baru 5 tahun belakangan ini
ada cerita Kalimantan banjir ya. 25 tahun lalu belum ada cerita kok banjir, ya karena penebangan hutan secara liar. Lalu yang kena dampak banjir sinten Bapak Ibu? Apa yang nebang saja? Yang nebang malah dolongo. Yang menjadi korban itu ya mereka yang berada di sekitarnya. Maka peringatannya itu nanti kita harus mewaspadai fitnah, di mana fitnah itu tidak menimpa para pelakunya saja. Nyuwun sewu, hari-hari ini Jogja masih heboh, viral, nopo darurat miras, ya minuman keras, outlet 23. Nah, ternyata pas nopo niku peresmian ya ini grupnya outlet 23 itu lah yang memberikan selamat kok Kapolda, wah polisi sampai Jawa Tengah segala iki piye gitu ya. Selain itu viral juga ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini ternyata aparat keamanan juga banyak yang suka judol. Kenapa judol Bapak Ibu? Judi online. Padahal judi online itu hapus-hapusan ya, kalau Pak Roy Suryo itu menjelaskan judi online itu memang disetting. Misalnya dari 1000 orang nanti ada yang dimenangke 5 orang ya, engko entuk lah 5 orang itu dia keluar uang berapa, terus dia entuk balikan berapa, sing liyane ming do gigit jari krungu kae entuk, wah terus ini. Dan judul itu menurut laporan bukan hanya nyasar mereka yang banyak uang, yang dewasa, anak di bawah umur ya wis iso melu judi online. Nah ini darurat Jogja ya. Tempo hari ketika saya ditanya dari pihak KPU untuk debat pilkada ya, dalam hal ini Jogja, ini Sleman nggak tahu ya. Apa pertanyaan yang patut dikemukakan? Satu, darurat sampah ya, Jogja sampahnya nggak ketulungan. Ya wali kota harus bisa menyelesaikannya gimana gitu ya. Kalau Pak Heru itu janjinya 1 tahun itu tuntas ya. Kalau Afnan katanya 100 hari ngambuk tenan. Kalau Pak Hasto nanti selain masing-masing RT RW ditunjang berapa 100 juta. Nah, nanti jangan-jangan janji tinggal janji. Masalahnya ini kesungguhan. Nah, saya rasa program Sajadah ini bagian dari kekhalifahan ya, serius sungguh-sungguh mengelola bumi amanat ya, termasuk tadi ada informasi mengenai program pengembangan pondok pesantren Rumah Sajadah dengan wakaf tanah yang mudah-mudahan kita bisa berpartisipasi sesuai dengan kemampuan kita. Pendidikan pesantren ya, ini saya tambahkan sedikit, menurut Profesor Sujatmoko, pendidikan paling ideal itu sistem pesantren dengan pelajaran bukan hanya agama saja tetapi juga pengetahuan umum. Jadi nanti menjadi santri yang intelek ya, ulama yang intelek ya, ada yang berpendapat bukan intelek yang ulama. Jadi basisnya itu ini. Dan faktanya para ulama di Indonesia itu semuanya alumni pondok pesantren. Ya, di dalam saya tidak ikut kampanye, tetapi karena diundang untuk istilahnya itu komitmen ya, ketepatan saya menghadiri pertemuan warga dengan Pak Heru itu. Beliau salah satu janjinya kan 5.000 beasiswa untuk mahasiswa gitu ya. Nah saya titip pesan,
tolong bukan hanya 5.000 beasiswa untuk mahasiswa, tolong kepedulian terhadap TPA, ya, karena santri TPA itulah masa depan bangsa kita. Kalau anak-anak ya pelajar semuanya menjadi santri TPA, insya Allah 10 tahun yang akan datang tidak ada yang minum-minuman keras, gitu ya. Ya, beliau berkomitmen begitu, bahkan beliau berani tanda tangan untuk komitmen tadi ya, meningkatkan kondisi memperbaiki untuk kota Yogyakarta. Tapi orang Jawa punya istilah pulung gitu. Pulung niku napa? Ya, bahasa gampangnya itu keberuntungan. Jadi pada malam Senin yang lalu ya saya ketemu Pak Heri, lalu malam Kamis kemarin saya ketemu Pak Afnan, ya ngopi-ngopi. Ya semangatnya ini tadi seperti bincang-bincang ya Pak Fajri ya. Ya calon wali kota Jogja itu KPHP gitu. Oh KPHP ya, Pak Afnan ya HP, Pak Heru ya HP, Pak Asto ya HP, berpengalaman. Apa ya kabeh dipilih gitu, malah bubar. Ya pilih yang terbaik. Nek model Jakarta napa? Gandeng Anies ora entuk melu pilkada, wis pilih kabeh. Men rusak. Dipilih kabeh bukan karena semuanya baik, tapi semuanya tidak menjadi harapan. Ya sampai KPU medeni priye? Oh nanti bisa istilahnya di penjara, dihukum. Apa kan ya? Itu ya. Lah ini kepedulian. Baik, yang kedua ini mengenai kekhalifahan Bapak Ibu. Dialah yang menjadikan kamu penguasa. Ya memang pemimpin itu kan penguasa, begitu saja lah ringkas. Ini terjemah dari Kemenak begitu. Dialah yang menjadikan kamu penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain. Terjemahnya atau tafsirnya yang paling sederhana, ya nyatanya ada penguasa tingkat RT, ada pemimpin tingkat RW, ada pemimpin tingkat kecamatan, ada ya kan beda-beda kan ya. Nyun sewu, nah ini rada nyun sewu, rada moto duiten ya mestine honore ketua RW beda karo wali kota gitu. Nah, karo presiden. Wingi presiden 1 November pun ora nampa pensiun deh. Ibu-ibu, bapak pun pikantuk pensiun. Pensiune ngedap-ngedapi, termasuk wakil presiden itu pejabat-pejabat. Pejabat 5 tahun untuk pensiun seumur hidup. Penak napa mboten ibu-ibu? Engko gek kabeh do pengen dadi presiden. Wah, pun nggih Pak Dewi trimo mawon. Nah, tadi saya matur mengenai pulung. Ya saya berbicara lugas saja kepada Pak Afnan itu. Pak Afnan, monggo, karena Pak Afnan itu didukung oleh pimpinan Muhammadiyah. Ya sebenarnya organisasi Muhammadiyah itu tidak berpolitik ya, tetapi wah ini karena Jogja diistimewakan ya, monggo. Kalau saya secara pribadi memang tidak setuju gitu ya. Nah monggo, tapi ya bagaimanapun ya yang namanya pulung ya, ini pulung itu yang namanya keberuntungan itu di tangan Tuhan ya. Walaupun kampanye pol-polan ya belum tentu ya mendapat suara terbanyak ya tentu saja tidak boleh ada kecurangan. Nah ini saya matur walaupun latar belakang saya Jogja, kali ini kan juga semua kan ya. Nah pesannya apa? Nah kalau begitu ya pilihlah calon pemimpin yang terbaik. Apapun partainya, apapun ormasnya, jenengan
punya hubungan kekeluargaan atau tidak, ya nggak boleh karena wah ini keluargaku, wah ini kancane kancaku, wis kancane kancaku. Ya begitulah. Itu apa? Untuk mengujimu tentang apa yang diberikan kepadamu. Jadi jabatan itu ujian. Ya, pernah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu matur kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi mbok kula diparingi jabatan. Wah, kendel nggih. Seto Abu Dzar kowe tak kandhani jabatan iki nek tok jaluk, nek tok suwun kuwi engko abet, engko Gusti Allah akan memberikan tanggungan semenuhnya kepada kamu. Tapi kalau jabatan itu diberikan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, insya Allah Gusti Allah akan menolong, memudahkan. Nek tak sawang-sawang iki kowe iki ketoke ya wis ora sah dadi pejabat, engko ndak repot. Ah niku nggih pesannya Kanjeng Nabi. Itu ada perdebatan. Boleh nggak orang minta jabatan? Ya kalau yang bersangkutan itu memang mampu, ya boleh. Buktinya Nabi Yusuf itu minta jabatan. Tolong saya dipercaya menjadi bendaharawan negara. Kalau di sini mungkin Menteri Keuangan. Ning Menteri Keuangan niku pol-polan nggih niki. Mbak Mulyani niku ke zaman sinten niku? Ke zaman SBY nggih, zaman SBY niki Jokowi 2 periode niki tesih lanjut nggih. Apa mau jadi menteri keuangan seumur hidup gitu ya. Niku mungkin nggih masalah gitu ya. Nah, berikutnya ini doa kita semua ibu bapak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Wah dungane abot niki. Nyuwun didadekke imam, nyuwun didadekke pemimpin, tapi bukan pemimpin RT RW, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kalau begitu napa Bapak Ibu syaratnya pemimpin orang yang bertakwa niku napa? Ya kudu takwa gitu. Lah pemimpin orang takwa kok lolak-lolok, ada? Pripun niku naudzu niki sing salah sing milih apa sing dipilih? Ya, jadi memilih itu tanggung jawab. Saya membayangkan besok di akhirat ya tetap ditakokke, "Kuwi piye kampungmu kok dadi amburadul piye?" Aku mbiyen milih sapa kan ya? Ya milih sapa. Pilihlah calon yang terbaik. Umpamanya calon yang terbaik yang kita pilih kok tidak jadi, tapi kita sudah menentukan pilihan dengan benar. Itu maksudnya memilih dengan benar itu pilihlah yang terbaik, bukan pilihlah sapa sing wingi maringi sembako napa amplop, bukan itu. Bila mana perlu istikharah, ya bila mana perlu kelompok-kelompok kecil musyawarah, tapi yang namanya orang itu begitu. Dan ini Bapak Ibu, evaluasi saya ini gara-gara amandemen UUD 45 di mana pemilihan presiden itu lalu dilakukan oleh setiap warga negara. Nah, jadi ini ada pembelahan rakyat. Juga dulunya MPR itu dipilih MPR itu lembaga tertinggi negara yang memilih presiden dan yang memberi tanggung jawab kepada presiden. Kalau presiden selesai melaksanakan tugas, dia bertanggung jawab kepada MPR. Lah sakniki MPR menurunkan derajatnya sendiri dari lembaga tertinggi menjadi lembaga yang
lembaga tinggi yang setara ya dengan DPR, dengan presiden. Presiden nih terus ngawu-ngawu gitu ya. Yang salah siapa? Ya yang salah ya rakyat juga ya, karena mengubah. Maka seruannya belakangan ini termasuk tuntutan kepada Pak Presiden kembali ke UUD 1945 yang asli. Baik, ini kalau kita ingin memperoleh pemimpin yang bertakwa, Bapak Ibu, memilih presiden oleh semua rakyat itu bertentangan dengan Pancasila, sila yang keempat. Napa sila yang keempat itu? Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan, oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lah kok sakniki le milih one man one vote, setiap kepala satu suara. Nek niki kritike Prof. Dr. Muhammad Iqbal, praktek ini demokrasi liberal. Satu kepala satu suara tanpa memperhitungkan isi kepalanya, gitu. Panjenengan dipadake sing ora cetha kan. Itu karena baik. Berikutnya yang serius tadi juga sudah dibacakan oleh Mas Qorik tadi ya. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Pemahaman yang paling dasar adalah kita semua harus mentaati Allah dan mentaati Rasul serta pemegang urusan kita. Dengan syarat pemegang urusan kita itu tidak membuat peraturan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Lebih dari itu, syaratnya ialah bahwa pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Lah itu tadi. Nanti kalau kita memilih pemimpin itu ya didelok kayak sepiro kayak taati. Ketaatan itu kan tidak diukur kayak wis kaji apa durung kan itu ya. Ya haji juga salah satu bentuk, tetapi bukan satu-satunya. Termasuk kalau teman-teman ya apa prestasinya ya, apa prestasinya, apa janjinya. Iki janjinya kira-kira kelakon pora ya. Tadi saya share itu meme ya, karena Pak Prabowo bilang akan menurunkan dolar dari yang di atas 15.000 akan ditekan menjadi 5.000. Niku kira-kira kelakon apa mboten Bapak Ibu? Dititeni mawon ngaten to? Dinteni ya. Saya yakin tidak, itu ya. Mbok iya, kalau ya ini kan setengahnya janji kan itu ya. Karena ditagih piye kan ya. Ya menurut saya itu berlebih-lebihan, apalagi sinten presiden Amerika Trump terpilih kembali, dia orientasinya nanti akan beda ya. Akan perang dengan Cina, ekonomi dagang Indonesia ya kena pengaruhnya nanti. Jadi apa angan-angan untuk menurunkan dolar 5.000 itu kita ngayawara pun kula matur saenenge. Nah, memang fakta ini ayat yang di bawah itu terjemahnya di halaman berikutnya. Ini mengenai kekuasaan, ya kerajaan lah dalam ayat Al-Qur'an itu. Qulillahumma malikal mulki, wahai Tuhan pemilik kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Makanya Pak Bahlil bilang Raja Jawa. Napa Jokowi Raja Jawa? Sanes nggih? Sanes Raja Jawa, ming kaya raja. Lah Allah sudah mencabut kerajaannya.
ya. Dan engkau cabut kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Kalau wingi Pak Jokowi tidak Jakarta, ngendikane tilik putu, tapi juga karena di Solo di demo besar-besaran, ya. Di samping itu karena Pak Prabowo tindak luar negeri, teng Amerika, teng Cina, niku terus dombatin. Oh iki paling ya ngancani Gibran gitu. Aku nek bingung, ayo dikancani karo bapake, pun ngaten mawon. Kepemimpinan dan karakter Nabi, kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Yang kedua, Bapak Ibu, buat kita semua, sungguh pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Para ulama merumuskan sifat wajib Rasul. Kok dikatakan sifat wajib? Ya wis mesti nek Rasul ngono kuwi. Napa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Lah niku kudune Pak dhewe milih pemimpin itu ya nek kaya nabi ya ora mungkin. Tapi ya pantas-pantese itu kita pertimbangkan kejujurannya bagaimana. Ya, dapat dipercaya apa tidak, menyampaikan pesan sebagaimana adanya apa tidak, dan cerdas. Nyun sewu niki ibu-ibu, bapak-bapak, ngersake ibu kotane pindah teng Kalimantan tetep teng Jakarta mawon. Teng Jakarta mawon nggih niku ragate pun triliunan nggih dereng cetha niku nggih. Pun apike rasa diteruske. Nggih nek untuk tempat wisata boleh gitu. Nah niku tinggi pariwisata mawon ya. Warisan pariwisata. Nggih. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu siddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhannya. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka, dan orang-orang kafir mendustakan ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Nah berikutnya ayat yang saya maksud itu, sungguh Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Nyun sewu, ini saya hubungkan dengan kehidupan. Jadi Pak Prabowo ngendika bantuan ke desa, bantuan langsung ke desa akan dihentikan karena banyak kepala desa yang korupsi. Terus betul, banyak yang korupsi napa mboten? Kula komentari ngeten tengen niku nggih. Itu zaman siapa? Wow. Lah kalau dia bilang ada apa bantuan desa-desa banyak yang dikorupsi, itu zamannya siapa? Ya sadurunge Prabowo toh. Klaming mboten ngarani, klaming takon gitu. Jadi niku sumbangane semene terus tekan rakyat semene. Itu sudah menjadi rahasia umum Bapak Ibu. Nek rahasia umum ya kabeh wong ngerti kok kan ya. Rasa ditutup-tutupi. Termasuk tadi saya matur aparat keamanan ribuan itu yang ikut judi, selain napa niku artis-artis, puluhan artis ikut napa istilahnya promosi judi online ya. Lah nek ndarane ora dosa apa nek judi online. Ya, nek judi offline wis ora zamane gitu. Ibu bapak perso sing jenenge Cliwik napa napa niku jenenge? Oh, wah lali nganti. Nek diutuk-utuk nek di anu ta. Nggih, yang terakhir ayatnya ini, ya Rasul baligh ma unzila ilaika min rabbika. Wahai Rasul, sampaikan
apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika tidak kamu kerjakan, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dan dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian, memenuhi pesan dari panitia bahwa mengingatkan Rumah Sajadah sedang menggalakkan program wakaf tanah untuk pengembangan pondok pesantren Rumah Sajadah di Nanggulan, Kulon Progo. Tadi diinformasikan ya insyaallah 50% dana sudah tertutup, tapi masih butuh sekian banyak. Oleh sebab itu ya kami ikut menghimbau, mudah-mudahan jamaah sekalian bisa berpartisipasi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Gambaran perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti menanam satu biji tumbuhan yang menumbuhkan 7 tangkai dan tiap-tiap tangkai berbuah 100. Jadi 1 dilipat gandakan menjadi 700. Bila mana kita berinfak 1.000 rupiah online dilaporkan malaikat kepada Gusti Allah, berapa jadinya ibu-ibu, bapak-bapak? 1.000 dikalikan 700 jadi 700.000. Lah kalau infaknya 1 juta jadi 700. Lah kalau infaknya 7 juta jadi piro? Pun boten sah pekewo, boten sah ribet, malaikat boten bakal bingung. Lebih banyak lebih baik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.